Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Sport Creator nih kedatangan tamu istimewa ya. Salah satu kita bisa sebut legenda sepak bola di kota Tangerang, ya kan? Ya soalnya Saya bukan sedang tahu, ente nyatro nih kali. oh iya di sini terbalik gitu ya. Terbalik. Terbalik. Yang bertamu ini ya. Perasaan kita dari sini ya ternyata terbalik ya wajah. Oke, jadi kita kedatangan nih kita mendatangi rumah, bukan kedatangan, nanti kita mendatangi ya kediaman Bang Rijal nih. Salah satu legenda sepak bola di kota Tangerang lah sebutnya. Kenapa Bang bisa disebut legenda gitu? Soalnya emang dari dulu Abang berkecimpung dan mungkin bisa disebut juga hidup di sepak bola Bang ya, sampai saat ini ya. Nah kita penasaran Bang, bisa sampai survive dengan usia Abang sekarang berapa Bang? Ya sudah lumayan sih sama. Udah Sampai kepala 5 ya? Setengah abad ya. Setengah abad lebih Bang? Setengah abad udah. Saya kira Abang usia masih 17,2 itu Jiwanya. jiwanya berarti raga boleh tua Iya, tapi iya, jiwa jiwa. tetap muda. Luar biasa ini dong, Tapi patut dicontoh ini. Tapi banyak orang bilang sih casing saya begini aja sih dari dulu. Itu dari dulu bener sih Casingnya Bang, ya. bener. Itu karena ya mungkin pola makan ya. Wah, Pola makan daripada teman-teman yang beda. denger Bang kata kawan-kawan itu Abang ya makanya nggak kayak orang-orang lain itu di porsi itu nasinya di segini daging, Abang mau segala disikat aja ya? Enggak. Oh enggak itu. Justru lihat badan saya kan nggak gemuk masih gendut ya kan. bener. Masih Beda, berbentuk ya. beda dengan yang lain. Teman-teman saya kalau saya lihat ya udah perutnya ya mungkin udah gimana gitu ya, bukan kayak atlet sepak bola gitu sekarang ini. Ya, kemudian juga rambut juga sama kan, rambutnya mereka juga kelihatan kan. Ini pakai semir nggak Bang? Kalau dulu ya kan murni Oh, asli, murni. asli, Luar biasa. asli ya. Loh, jilatnya jilat ya, Bang. Bedanya rasanya lain ya Oh, kan. gitu. Iya. Jadi Kalau kalau dilihat kan bisa kasat mata, ada Iya. yang mungkin ya Anda mungkin ya Iya. sedikit rambut-rambut rambut saya Bener. hitam anggap Anda merah. Iya. Tapi jilatnya kalau jilat beda rasanya, jadi bisa Nggak sih rasanya Bang, rasa sebenarnya pahit atau gimana. nggak usah dijilat, dari aromanya juga udah kecium bau ini, Apa, bau apa? minyak kelapa Bang. Iya, ente, ya kan? Saya nggak punya kelapa. Enggak, salah. Ya, enggak. Pakai apa? Pomade. Bukan, kita daun pisang. Wah. Kalau nggak tahu ya, jadi ini daun pisang itu pokoknya di crop ya Iya. kan nanti dia buat air itu buat rambut. Iya. Itu. Nyepelin saya. Nah, itu Iya. tips juga nih buat kawan-kawan nih, pakai getah daun pisang Iya, Bang. ya, mudah-mudahan. Ini bahaya, aduh. Ada ujungnya. Ya, Coba ya, tuh. ya mudah-mudahan ya. Belek kan bisa. Bisa. Oke Bang, nih kita lanjut lagi nih Bang. Ini kan tadi Abang disebutnya besar di sepak bola lah dari dulu sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Gimana menurut Abang nih dari perbedaan dari awal karir Bang Rijal dulu di Tangerang mah udah mungkin tiap pori-pori Tangerang udah pernah dimasukin kali Bang ya kalau disebut mah lihat. Perbedaannya dari dulu sama sekarang apa tuh Bang? Perbedaannya Sepak bolanya tuh. sangat jauh sih ya. Kalau dulu kita itu bermain sepak bola memang benar-benar hobi. Jadi ciptakan dari hobi keinginan yang kuat untuk menjadi pemain sepak bola. Kalau sekarang ini diciptakan jadi bakatnya bakat buatan. Hobinya agak kurang. Jadi kalau melihat orang banyak baru dia main ikut-ikutan. Iya, Jadi ikut-ikutan. kalau orang banyak lapangan dia baru beli sepatu. Kalau dulu kita nggak pakai sepatu mau main bola, gitu. nggak punya sepatu juga tetap nyeker mau main bola kalau dulu. Jadi makanya hobi gitu. Jadi bakatnya benar bakat alam. Nah, nggak ada pelatih tapi bagus-bagus mainnya karena memang nilai dirinya sudah tinggi untuk jadi pemain bola gitu. Itu perbedaannya. Pertama kali Bang terjun di dunia persepak bolaan tuh udah umur berapa tahun Bang? Kalau hobi sih ya dari kecil lah. Ya, Dari sebelum kecil. sekolah atau? Udah sekolah ya, kira-kira di umur 7 tahun udah hobi. Ya udah sekolah. Kalau SD sudah
sudah hobi sepak bola. Ini kalau Ya. teman saya ini bang nih, ini Denny ini belajar sepak bola dari dalam kandungan bang. Iya. Iya. Kok bisa? Makanya ini coba tanya ini, gimana itu bisa dari dalam kandungan itu undang-undang. Kemarin sempat cerita bang, kata saya juga aneh nih. Apa mimpi atau gimana itu? Akhirnya sampai sekarang bisa nggak? Alhamdulillah, Enggak. mudah-mudahan. Tapi perlu diketahui, brother, kawan kita ini mantan pemain timnas bola tangan nih, ya kan? Jauh, Hah? jauh Jauh apa? dari kaki ke tangan jauh. Iya ya. Ini ya, ini aneh juga bang nih. Dulunya Iya. apa hobi sepak bola sampai pernah suratin juga kan ya? Hampir. Hampir. Popda ya. Udah. Tapi jadi atlet bola tangan dan berkembang deh jadi pemain timnas. Sudah ke negara mana aja bro? Alhamdulillah, negara Asia Tenggara Asia sudah Tenggara. mulai Mana aja tuh? baik. Ya, negara yang berbau-bau tai lah gitu. Oh, Thailand, Thailand. Malaysia, Malaysia. Oh, luar biasa. Singa-singa, Singapura. Singapura. Luar biasa. Nah, mungkin agak jauh dikit, paling Oman lah gitu lah. Oman itu Timur Tengah. Oh, saya kira Oman teman saya. Itu ada. Itu Saya kaget. Itu Mamang Oman. Iya. Teman juga. Saya kira Oman temen gua itu. Oman es krim di Tangerang. Oh, itu beda Iya, lagi. temen gua itu. Seangkatan itu. Temen gua itu penjual es krim keliling, es krim kot yang ini yang kotak. Es lilin itu. Iya. Nah, oke balik lagi bang nih, gimana nih? Iya. Jadi- Jadi saya tanya Iya. Pak. Jadi Rijal. gitu bang ya dulu perbedaannya ya. Jadi abang awal main bola itu ya, pada saat masuk sekolah ya, sekolah dasar gitu. Iya. Jadi emang dulu apa bener-bener tanpa Makan di ini kan saya nyediain ente. Ya. Maksud saya tuan rumah saya dikasih mangga. luar biasa ini. Jadi selain sekarang apa namanya Main jadi bola. pelatih bola juga bang ya, ini jadi pengusaha Petani. Petani petani juga Enggak. ini mangga. Bukan petani. Oh bukan. Enggak. Ini nggak bisa telepon orang. Ngambil kebun orang, waduh kacau juga. Kacau juga nih, waduh Enggak, kalau nanam lama. lama gitu ya. Nanam lama. Jadi lebih instan ngambil aja itu. Orang ngambil aja, Iya. ya kan. Kan kita punya lari cepet. Iya. ya kan. Oh bener. Oh iya. Ngambil ketahuan kabur. Kabur. Ya bener. Itu fungsinya kita olahragawan. Oh, iya. Jadi kalau ngambil apa bisa singkat. Masih dipakai Ini skillnya kreatif ya. juga nih, inovatif nih. Cuman inovatif bahaya. Kreatif, Iya, kreatif, iya. kreatif gitu. Manfaatkan dengan kalian kita. Manfaatkan apa aja. Gitu. Kan. Kesempatan. Jadi emang gitu bang ya. Nah, saya Nggak, penasaran sorry, juga. jangan ditiru, jangan Iya, ditiru. iya, jangan ditiru kawan-kawannya. Takutnya nanti ada, wah ini jago lari ini. Jago lari. Ada tetangga, ada nangka diambil. Berat bro, nangka 12 kilo. Mendingan mangga aja yang gampang. Jadi balik lagi bang. Balik lagi bang. Jadi dulu emang tanpa sarana prasarana seperti sekarang kan dulu mah ya. Kalau saya ingat saya bang dulu kok sepatu bola itu ya Spotek itu udah bagus kan dulu mah ya. Kicker kan. Ico, Siong Super Cup. Wow, oh, ya. Super Cup pernah Ngalamin. pakai. Siongpo, Hmm. udah bagus ada kulit ya kan, kita kemarin ya kan. Super Cup, nah itu saya pernah seleksi suratin ya. Itu tahun 88. Itu sepeker yang bawahnya plastik itu ya. Bawahnya plastik. Iya, panas itu. Nah ini Benar. jadi pengalaman tersendiri nih. Hmm. Dengan adanya sepatu yang murah yang kurang bagus, itu saya jadi suatu kreatif. Iya. Artinya begini, karena ada lingkungan dan keadaan yang mungkin kurang, ya kan, kita tidak bisa dia mampu membeli sepatu yang bagus ketimbang orang lain, teman-teman yang lain. Nah akhirnya sepatu yang sudah pada gompal gitu kan tetap dipakai terus. Iya. Saat itu kan nggak dilatih kita. Benar. Kalau seleksi kan udah orang dicarinya yang sudah bagus ya kan, tidak diarahkan sama pelatih. Oh, ya, Karena jadi- itu bukan ajangnya latihan Iya, atau pembinaan, ajangnya seleksi. Seleksi. Tapi saya pakai sepatunya itu, sepatu yang daripada gompal. Iya, iya. Ternyata apa yang saya lakukan kemarinnya malah buat kebaikan. Jadi gini, seharusnya orang berlari itu ya kan dengan ujung kaki itu supaya cepat larinya. Tapi saat itu saya udah menggunakan, tapi saya belum dilatih. Saya sudah menggunakan alami, jadi bukannya diajarin.
dengan sepatu yang dengan sendirinya karena bawahnya sudah nggak ada tuh yang belakang. Oh iya, jadi yang depannya doang. Depannya doang. Jadi Makanya secara gigit langsung gitu ya? saya Ya. gigit. Oh. Nah pas kemarin saya menjadi pelatih ya kan, ada instruktur bilang lari sepak bola itu supaya cepat gigit. Nah, kok saya udah menjalani, Oh. keuntungan buat saya. Iya. Ya kan? Punya lari kencang saat itu saya main di wing, punya kecepatan bukannya karena dari faktor pelatihan, kan saya belum dilatih. Faktor memang alamnya apa, sepatu saya nggak ada Jelek. nggak ada. Tuh. Di situ. Tapi bener bang, dulu bro gua waktu kecil juga ngalamin kan, mau gua tiba-tiba sudah gini kan. Waktu kecil dulu inget pertama dibeliin itu sepatu Eagle bang, yang bawahnya masih karet itu tau kan. Ya, Karet. ada Eagle mau udah kemarin Jadi, udah mewah juga. Iya, Ya. dulu ada juga yang zaman Spotek ya dulu. Kebetulan mungkin orang tua lagi ada duit ya, Tapi dibeliin Eagle bang. kalau zamannya Eagle berarti udah zaman kemarin ya. Ya Berarti- saya tahun 80 akhir lah bang. Berarti mudanya ente ya. Kalau gitu ya. Apa ya iya Iya, bang. kemarin. Saya sekarang usia baru Nah. nanti bulan November itu masuk 18 tahun. Oh ya, ternyata tua ya. Iya, suwe. Iya. Jadi bener, Bang, iya, itu. Iya. Bener. Kalau zaman saya kan ya, kalau saya mah wajar ya masih muda ya kan. Iya, Karena iya, memang pakai sepatunya udah ini. Iya. Kalau ente udah zamannya pakai itu kebalikan ya, kan Iya. tuannya ente balik sama saya. Bener bang. Kayaknya tuan mana saya sama dia. Tuan abang lah. Jadi kita menjatuhin ya. Jadi Jujur saya mah, jujur ya. bener Iya. bang, dulu saya juga punya pengalaman bang itu. Jadi dulu brother nih pada saat main bola bang dibeliin kan sepatu Eagle yang bawahnya karet itu kan, Ya. baru dibeliin main bola di alun-alun inget dulu. Jadi lapangnya itu sebagian ada rumput, sebagian tanah itu bang, jadi nggak rata semua. Sekali main bola pada copot bang, Iya. kan zaman dulu kayak gitu kan. Karet ya. Baru pada Copot, copot, ya. bener. Pas lagi ya kalau apa namanya lapangnya kering kan nggak kerasa ya. Iya. Nah pada saat lagi main hujan, ini udah pada copot. Itu nggak bisa lari bang, tiap lari tikos hewan, di soledad Iya. jatuh gitu. Wah, dulu tuh. Nah dari sana beralih beli yang agak murahan. Maksudnya bukan murahan tapi ya harganya di grade di bawah yang tadi itu yang apa mereknya lupa Super Cup. lagi. Super Cup. Iya. Yang bawahnya plastik kan. Itu enak kuat. Cuman ininya pada ledeh kan. Oh, ada lagi buat surkap, itu kicok yang kuatan tuh. Gitu. Ya, kalau surkap patah juga, kicok. Saya ngalamin juga. Tapi saya waktu saking hobinya main bola ya, itu ya dalam keadaan mungkin orang tua yang mungkin kita mampunya juga terbatas ya, gitu ya, kemampuannya dibeliin sepatu. Karena kesannya kenangan-kenangan yang paling saya nggak pernah lupain ya. Jadi saya dibeliin sepatu saking senengnya itu ya. Sepatu bekas orang Cina kalau nggak salah itu. Dibeli sama orang tua saya. Ya, orang tua saya itu waktu dagang sayur mayur di Roxy. Oh Jakarta bang. Iya, Jakarta, di Batang 5. Dibeliin waktu itu dibawa pulang. Saya tidur kan pulang malam karena saya impiannya SD itu punya satu bola ya apa dibelikan sepatu. Saya waktu itu udah kelas 6. Oh, mau kelas enam. udah mau SMP. Tahun berapa itu bang? Wah, udah tahun saya lupa deh. Wah, Ya, takut yang ketahuan alam- nih. Oh, iya, ya. Jadi itu aja kan lihat Oh, apa iya, ya jangan, kan, ya jangan. kan, ya. Pas dibeliin sepatu itu saya cium bau cendol. Mereknya nggak ada mereknya. Bau apa bang? Bau cendol. Bau cendol. Kok bisa sepatu bau cendol? Makanya bekas orang. Oh. Namanya sepatu bekas ya kan. Saking senengnya saya pakai sekolah. Wih, Saya pakai sepatu sekolah. bola. Saking senengnya saya seneng pengen dia main bola. Nah, dia saya nggak malu pakai sepatu bola pakai sekolah. Kan bunyi. Prak, 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 prak. Wah, iya. Itu pas saya lagi jalan dipanggil sama bapak guru. Ada berisik siapa itu kata dia gitu. Kata dia kali kita mainin batu di ubin gitu kan. Iya. Kata mas saya jalan, malu saya. Ya kan, dipanggil bilang bapak guru katanya, siapa itu katanya berisik katanya. Kata mas saya pakai sepatu. Pas dia lihat saya gitu ya. Pas saya lari gitu kan. Pas saya Plok, gitu. kenapa berisik kan? Salat, ya kan, kalau SMP kan saya sekolah SMP sama dia, ya kan, jadi sekolah Islam saat itu kalau sholat apa keluar sekolah mau pulang dia sholat dulu di masjid, Iya. langsung pintu gerbangnya langsung ke pintu masjid. Iya.
sholat dulu, pas sholat sepatu bola kan beda sepatu yang lain kan. Anak-anak soalnya main anak-anak ini kan saya doang pemain bola intinya. Yang lain enggak, dia bingung sepatu apa gitu kan. Ada poolnya kan bingung kalau masih kelas 1 gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang yang hobi bola kan jarang yang punya sepatu, penyeker. Ada sepatu bola, dilihatin gitu ya. Udah gitu anak-anak diciumin. Bocendol. Bocendol. Apa bocendol? Sepatu pada bocendol. Pada bocendol. Aduh, udah geger kan. Malu saya kan, itu bukannya bangga kita. Aduh, bola bocendol. Ini batu bekas. Terus saya saking senangnya itu, tapi ya biasanya pakai lagi sama saya. Sepatunya warnanya hitam, tulisnya kuning. Pokoknya sepatunya nggak merek dah. Ya. Itu kenangan saya dulu. Ya kan, tapi saya bangga. Iya. Ya, besoknya ya kan, pas ada turnamen antar sekolah SMA dia Udah SMA ya, SMA antar sekolah SMA Kota Tangerang. Yang dari SMP ya kan, kebetulan saya karena mungkin diajak sama teman, dilihat kita mungkin hanya bakat ya, diajak sama teman, akhirnya tuh seleksi di situ. Oh, berarti waktu itu abang posisi SMP nih? SMP. Ikut ke SMA? SMA. GSI ya, GSI. GSI. GSI ya. Sudah gitu kan. Apa O2SN? Dulu nggak ada OSN. Antar sekolah aja. Antar sekolah sekecamatan. Perseni dulu bang. Gitu ya, itu namanya ya, antar sekolah dah. Enggak tahunya itu adalah tujuan buat cari pemain buat tim Kota Tangerang. Untuk tim Kota Tangerang. Nah, suratin. Nah, kebetulan karena paman saya juga pemain bola gitu ya. Jadi abang agak kelas pada itu dia. Senior. Iya, abang saya itu pada sekolahnya kakak kelas. Jadi digabung sama saya juga. Juara 1. Oh, dapet. Kecamatan Cipondo itu juara 1. Antar sekolah SMP, tapi SMA yang main. Oh iya, waktu abang SMP tapi ikut ke SMA. Alhamdulillah juara 1. Ya terpilih kan, akhirnya disaring kan, akhirnya karena untuk kegiatan yang buat suratin yang SMA itu nggak diambil. Umur. Karena kan diambil yang SMP-nya diambil. Ya cuma saya bertiga. Yang diambil dari Kecamatan Pinang, Kecamatan Cipondo, saya diambil 3 orang. Itu ya. Beruntung kan? Gitu. Apa? Gara-gara tadi tuh sepatu bocendol. Iya. Tapi bro, ini perlu diapresiasi ya. Saking totalitas ya. Sampai sepatu bola dipakai ke sekolah, bunyi plok gitu. Senang bangga. Lu jadi main bola bangga. Pas sampai pulang sekolah, sholat disimpan itu. Iya. Pada beres sholat, pada dikerubutin, bau apa ini? Taunya bau sepatu apa? Pada saya dicium bau channel itu. Senang itu anak-anak, tapi bukannya malah ngecengin ya kan, malah senang. Sepatu saya dikerubutin, saya malu kan ya kan, sebenarnya ya gengsi lah gitu ya. Dan sepatu bola dibuat sekolah gitu kan, tapi bau cendol lagi pada bekas dalam. Benar. Ini ya bang, ini kawan kita juga, dia punya pengalaman bang. Kalau dia waktu itu cerita, dia juga pernah ngegolin bang, ngegolin penalti. Cuman itu faktor keberuntungan. Jadi pada saat penalti bang, kata dia, jadi sama juga nih, ya era tahun kecilnya tahun 80 akhir ya. Pada saat zaman dulu, jadi pas main bola, pas penalti dia ambil alih, sepatunya longgar, udah biar sama gua. Dulu mah ya zaman dulu kan kalau mau nendang penalti mundurnya jauh kan. Pada saat ambil ancang-ancang mau nendang, ditendang, ya kena bola. Ini kan bolanya mental kan, sepatunya ikut mental. Jadi kipernya bukan nangkep bola, nangkep sepatunya, bolanya masuk itu. Ya itu di situ, makanya terkenal bang. Oh iya. Iya, sepatunya boleh minjem kali. Iya kayaknya. Makanya waktu itu ini terkenal banget bang. Waktu itu ya sekolah kan, waktu itu kan dari sekolah disebutnya bukan kayak Maradona si tangan setan, kalau ini si kaki hantu disebut. Karena tendangannya kayak hantu, sekali nendang kiper nangkap, bukannya nangkap bola, nangkap sepatu. Itu luar biasa. Itu benar-benar ini pengalamannya. Tapi ya
itu apa pengalaman yang kocak juga nih. Tapi ya saya perlu apresiasi bang abang dengan percaya diri ke sekolah pakai sepatu bola itu luar biasa tuh. Ya alhamdulillah ya kan dengan adanya sepatu yang kurang bagus ya kan timbul motivasi Motivasi, ya, betul. ya, tinggi gitu kan untuk jadi pemain. Dan angan-angan saat itu saya cuma nyebut satu doang ya yang saya ucapkan, saya ingin bermain di stadion Benteng. Tangerang. Stadion Stadion Benteng ini. Benteng. Ah, ya. Padahal kalau dulu itu kan lapangannya baru cuma seceplok gitu ya lagi iya. podiumnya ya. Tapi anak-anaknya harus seperti itu. Udah Aus. Aduh, wah, luar biasa. Dicoloknya pakai ini, Bro. Aduh. Ih, Bahaya, bener sih, bahaya, bahaya. bahaya. kita gimana tuan rumah nggak kasih air. Tuan rumah kasih air. Iya. Kalau tamu wajar dulu kasih air. Bener, ini terbalik Bang ya. Tuan rumah. Aduh. Kita yang berkunjung ya. Iya, aduh. Kita besok kalau tuan rumah kasih air. Kalau Iya, tamu iya. ya, Siap. tamu doang minum. Nah, ini Bang, saya pengen nanya lagi, Bang. Dari dulu kan sering gacong lah, ya kan? Kacau lu. Gacong itu tarkam lah. Oh, wow, udah. Kemana-mana. Saya pengen tanya nih, bayaran yang pernah abang terima tuh, yang paling nyeleneh bayarannya selain pakai uang ada nggak bang? Waktu SD saya udah tarkam. Oh dari zaman SD? SD udah tarkam. Luar Jadi biasa. SD itu belum pakai sepatu bola kan? Tadi kan udah sepatu bola, Iya. udah mau prestasi deh kan ya, Mm-mm. udah kepilih gitu. Sebelum pakai sepatu bola udah tarkam. Waktu itu dulu itu ada kompetisi juga, ya kan? Kompetisinya ada 2 pagi, ya hari Minggu pagi itu ada berapa tim diadu. Dia diadu gimana bang? Kompetisi Oh itu kan, kompetisi. Ya, jadi ada dari kampung ini di kampung ini. Nah, jadi saya itu dipanggil sama teman kan, teman-teman SD kan. Nah, mungkin dia bilang saya punya bakat, akhirnya diajak main. Oh iya. Jalan kaki loh, Mang. Oh luar Iya. biasa. Jadi sebelum main itu udah pemanasan Luar dulu biasa. ya. Bukan Luar panasan biasa. lagi ya kan, udah panas gitu. Jalan kaki, tapi senang ya. Jalan kaki, oh jauh ya kan, berapa kilo kan dari sini ke Gondrong sana tuh ya. Wah, udah gitu. Jalan kaki sampai Gondrong bang? Iya, sampai Gondrong. Berapa tahun itu? Luar biasa. Aduh. Jalan kaki sampai Gondrong saya. Ini pondok nih, Iya. sampai Gondrong. Udah gitu, yang tadi dibilang apa sih hadiahnya, apa sih bayarannya, ya kan? Iya. Cuma saya dikasih es mambo. Cuma mau yang diceplokin tuh. Nah, bukan es mambo Panjang itu ya, panjang, plastik panjang yang itu. ada yang panjang, ada juga yang namanya es kebo. Iya, Jadi yang bulat-bulat ya, kayak gede. gini, Iya, ya, iya, isinya mangga, dalamnya isinya mangga. Es buah tuh ya, Iya. mangga, dalamnya bengkoang. Tuh. Tapi senang gitu kan, dikasih itu juga. Ya, besok diajak lagi main lagi. Ya sampai sekarang, ya alhamdulillah sih. Karena saya ini itu berpengalaman. Ya, ajang itu buat pengalaman untuk mental saya bertanding, ya kan? Dengan adanya banyak diajak main orang, ya itu akibatnya tuh cita-cita saya di pemain injak lapangan Benteng terpenuhi kan dari situ tuh, Oh iya. ya karena sering dengan lawan tuh kan, akhirnya pas di sana ya saya udah gak asing lagi, terpilih di sana Suratin, Oh ya. nah itu ya pas Suratin bermain. Ini pengalaman saya yang sangat berharga sampai saya jadi pelatih. Nih ya kan. Itu seumur hidup dari pertandingan awal sampai habis kita nggak dapat juara, ya Suratin nggak pernah dimainin. Nggak pernah dimainin. Itu nggak pelatih. Jadi camat aja bang. Iya. Cadangan mati. Cadangan mati. Seumur hidup. Mereka itu. Tuh, kenangan sangat berkesan. Nah, jadi itu buat motivasi saya. Ini ada. Saat itu nggak juga berhenti main bola. Lanjut ya. Nah, Nggak putus asa kan? Putus asa. Tetap saya berlatih. Apa sih kekurangan saya? Kalau saya punya skill. Badan emang dulu badan pengaruhnya. Ya
badan KT kata orang dulu mah. Kecil ya. KT paling kecil saya, jadi anak-anak udah semeter, saya 1,5 meter itu tingginya. Jadi mungkin itu faktor itu kali, faktor. Tapi untuk skill mungkin pelatih sudah mengambil saya karena skill saya ada. Takutnya dia karena saya mungkin kecil, Iya. padahal belum tentu kalau diadu mah, gitu kan. Jadi ibaratnya kecil-kecil sampai Iya, rawit. sampai rawit. Kalau Karena ada waktu itu. ya, Siapa pelatih waktu itu? pelatihnya almarhum sudah. Aduh, ya. Ya, almarhum pelatihnya ya saya nggak sebutkan ya kan. Nah, ya. Jadi disitulah saya lanjut jadi pemain bola, terus saya berlatih sendiri. Ya, jadi berlatih nggak sama pelatih tadi tetap saya sendiri. Apa ada? Kalau zaman dulu pelatih belum banyak. Oh, apa mungkin abang ada pelatih goib gitu? Enggak sih, ya, kalau gue kita musik nanti. Takutnya ada pelatih goib gitu. Tetap pelatihnya dengan Sablon itu. dengan alam aja, alam, iya. alam. Tapi nggak dibisikin, Pak. Oh, Tetap gitu. dengan alam, saya kreatif berinovatif sendiri jadinya, ya kan. Kalau sekarang enak latihan bolanya kan, pakai hurdle, ya kan, pakai ya punya Kun ya. pun ada tombak ya kan. Kalau dulu saya enggak, pakainya apa? Sendal jepit. Batu. Pakai alam tuh, saya pakai daun bensinan tuh, kalau di sini banyak di Waduh, kampung. apa ini? Daun bensinan. Daun bensinan. Ada. Waduh, Daun waduh. bensinan itu yang daunnya ada pucuknya saya ambilin, saya ikat pakai karet. Kan nggak punya bola, belum beli, saya nggak punya kuat beli bola. Dulu ya mah kan? namanya bola bliter bang ya. Bukan, bolanya saya bikin dari kantong kresek sama talinya tali rapia. Dulu bukan tali rapia, dulu tali pakai pakai daun pisang, tali pisang. Tali pisang saya anyam itu buat bolanya. Itu Ya, buat bolanya. itu zaman sebelum Masehi atau sudah Masehi ini? Itu zamannya saya, Oh, itu luar zamannya biasa. Anda kan belum ketemu, sebenarnya udah enak. Zaman sekarang, zamannya Anda udah enak. Makanya kalau main bola sekarang kita nggak jadi main nggak masuk Piala Dunia, sangat sayang. Benar. Karena apa? Ya, zamannya dulu itu ya kan Persita atau Persikota, Persita lah kan. Persita dulu. Zaman itu kan Iya, iya. itu juara terus. Zaman sekarang kenapa nggak juara? Kenapa tuh bang? Kenapa? Ya kan? Tadi saya bilang nih, orang sekarang itu main bolanya ikutan, ya nggak? Ikut-ikutan. Main bola ikutan, kalau orang banyak. Bukan dari hati ya. Kalau orang Oh. banyak dia mau main. Tuh, coba aja kita latih ya. Kita udah dateng, ya kan mereka ditungguin sama kita. Kalau zaman saya enggak. Pelatih belum datang, saya udah nungguin di Masjid Tangerang. Buset. Ini zikir dulu itu. Sholat asar, saya tungguin sholat asar. Saya sholat asar nggak di rumah. Pas asar di rumah gabur dong ke sana. Pas asar saya nunggu di masjid, asar saya di masjid di sana. Dekat kan? Setelah asar kan sudah 3:30. Pelatih datang kita sudah pakai sepatu. Tunggu. Ya kalau sekarang kan enggak. Kita nungguin pemain. Dimarahin, bukannya besok malah datang. Besok malah nggak datang dia. Ngambek ya. Ngambek. Beda. Makanya jauh dengan juara. Kalau memang masih banyak anak-anak yang sekarang seperti itu. Iya, iya. Nyarinya orang-orang yang kayak saya dulu. Ya, kayak saya, jiwa-jiwa kayak pemain bola kayak saya dulu seperti itu. Coba nanti banyak pemain bola yang jiwanya memang pagi, siang, malam bayangannya pengen main bola. Luar biasa bang, kita obrolan ini sampai didengar sama Ya. ayam-ayam. Ayam sampai ngedenger, ngumpul bang bener. Itu Karena- teman setia saya. Ayam juga tahu ini Iya. legend lagi di. Ekspresi saya sekarang jadi pelatih di saung ini, ya kan? Itu saya bisa belajar dari alam. Dengan binatang, hewan, ya kan, dari hewan, apakah dia bergerak, dia lari, dia diam, ya kan, itu saya buat pembelajaran. Luar Ya, biasa. untuk apa? Ya untuk inovatif saya memberikan ilmu pembelajaran kepada anak buah saya. Iya, Iya. benar. Ini- Diklat Kecamatan Pinang. Ini, ya kan, mereka juara, mereka dapat trofi, mereka dapat medali dari mana? Inovatif, kreatif saya. Benar. Yang tadi itu ya dari alam, ya kan. Nah, ini dibuat contoh, ya kan. Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mau juara,
dia cari pemain bolanya yang dari hati. yang dari hati, ingin bener-bener main bola. Itu gak banyak, paling se Indonesia berapa orang, makanya harus selektif. Dan kalau yang ikut-ikutan banyak Banyak banget, ya kan. Kita jangan kan nyari sehari, sejam enggak dapat. kita pukulin ini nih. Jadi jangan pakai speaker, jangan pakai media sosial sekarang mah ya. Kentongan aja, Kita kentongan. kentongan atau kenceng. Waduh, aneh juga Ya, nih. yang buat dangdang. Wah, makin aneh juga. Ya kan. Itu Ngumpul bisa ya. langsung ngumpul. Rame ya. Lalu pemain bola yang ikut-ikutan. Tapi kalau main bola yang sebenarnya kita di media sosial, di apa enggak susah nggak ketemu. Dia malu. Dia merasa gua belum bisa main bola. Padahal itu talentanya ketemu ada di situ. Itu cari yang begitu. Makanya kalau jadi pelatih yang untuk ya yang jadi benar-benar pelatih bagus, ya cari seluas mungkin. Seluas ini. Iya. Jadi balik lagi ya, apa namanya, pengalaman pertama itu dibayar pakai es mambo es ya. mambo. Ya, pertama ya kan. Yang kedua ya kan. Ya ada juga yang ya ada juga yang diutang lah gitu ya. Oh, ada juga diutang. Iya. Di kredit ada bang, di Iya, kredit. di kredit mah enggak sih. Oh, enggak sih. Diutang. Ada juga pengalaman lagi, Wah, yang ada sangat lagi. berharga banget tuh ya waktu Tarkam ya. Pada jahil teman saya. Oh gitu. Ya. Sampai sekarang masih ngecengin. Itu yang sangat yang mungkin harusnya nggak dilakukan kali ya sama mereka ya. Tapi mereka lakukan sama saya gitu kan. Sedih saya bener dan sebenarnya mah ya kan. Jadi gini, pas main bola Tarkam itu kan, daerah di sana kan. Oleh itu pas pulang satu mobil, ya kan, satu tim diambil, ya kan. Lapar kan kita kan, desain bola kan hujan-hujanan, habis lapar, udah gitu temen nih ngasih beli makanan. Ya ada yang punya uang sih yang beli makanan di pom bensin, dikasih apa sih makanan yang itu tuh yang ada yang bola-bola tuh. Gorengan ada pisang, ada Onde-onde. goreng. Ubi namanya ubi. Onde, bukan yang dalamnya ada kue itu apa? Kacang hijau. Iya, onde-onde. Ada onde ya. Onde-onde. Yang ada Iya. biji-bijinya tuh. Iya, ada onde-onde itu Ya, namanya. ada biji-bijinya gitu loh, apa sih biji apa tuh? Ya. Pas saya sukanya itu saya kacang hijau, saya suka ya kan. Dilapisi dia kan. Udah di. Ya anak-anak bentar-bentar saya mah orang pendiam, kalau saya mah orangnya kalem. Ya kan enggak kayak yang lain-lain lah. Ya kan anak berebut-berebut enggak saya mah. Udah gitu ditawarin sama teman saya nih. Ya kan namanya tawarin enggak saya mau kan ya. Saya mintanya itu ngambilnya kan pasti gitu ini ya sama teman-teman. Saya ambil nih kue kacang tadi itu kacang hijau. Onde ya. Ya anak diam semuanya. Saya ya enggak ada kepikiran apa-apa, saya makan aja. Makan kulitnya itu dong. Iya. Ya enak gitu kan. Lama-lama kalau ini pada tawa gitu ya. Pas saya makan tuh sebenernya rasanya beda ya kue ya. Pedas. Enggak berjahil. Apa isinya? Balsam. Parah itu bang. Masya Allah. Saya Balsam. jadi dikasih balsam dalamnya. Waduh, benar-benar teman saya namanya Edi Tabor namanya. Ya, Pimper ya. Waduh, Bang Edi itu. Sampai sekarang itu kalau itu masih ngecengin saya yang lain-lain deh kan. Kue balsam kata dia dikasih saya. Suwe banget ya. Gitu. Pengalaman Tantang, lucu ya. Lu kalau lu apa punya ada pengalaman bro? Pengalaman lucu lah bola itu dulu. Kalau di bola mah nggak ada bang kita. Ya, dia apa? Oh, ada, Bang, kan lu, dia Bang. kan perenang dia mah. Oh iya, Iya, renang. renang. Waktu di bola dulu ada bang. Waktu pas kita berlacak 2018. Abang mau kenal sama cewek itu katanya mas. Sama cewek kenalan. Udah saya kan orang kalem. Ketahuan. Iya. Coba gimana bro? Kenalan bagaimana cerita itu. Kita dulu itu ada apa cewek di HP. Teleponin abang. Jangan ada berlacak dulu. Lupa saya. Cewek jadian. Ini ya. Skip Gitu. Tapi gua juga ada. Ini lu dan lu punya pengalaman juga ya? Gimana gitu? Nggak punya kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Gua ada bang pengalaman lucu juga. Gua juga ngalamin bola ya bang ya. Ya cuman dulu ya salahnya pada saat Kak berintis karir sepak bola kalah sama pergaulan. Tapi dulu ngalamin pernah juara lah di kabupaten dulu.
Jadi ceritanya main bola pada saat juara di kabupaten kan, wah booming kan di kecamatan juara kabupaten. Akhirnya diundang lah sama tim dari beda kecamatan. Timnya itu di pelosok di kampung bang. Jadi lapangnya bagus. Lapang di kampung mana ada sih yang ada rumputnya ya kan? Rumput masih banyak di sana. Jadi pada saat kita gua nggak usah sebut nama daerahnya ya, enak ke sana, bagus juga lapangnya bagus. Karena lapang bola kan luas bang ya. Kita datang nih dari ujung lihat. Sekarang saya kiper bang dulu bang, penjaga gawir, penjaga gawang kan. Pada saat di ujung kan nggak kelihatan ke ujung ya, kelihatannya kecil-kecil lah ya. Pada saat main babak pertama, tim saya kebagian di lapang yang paling ujung dulu kan. Sambil. Iya. Jadi pada saat main di sana, Jadi kalau tamu nggak makan, kita dulu ini ceritain dulu nih. Pada saat Dikit, panas, nyampe ke dikit. sana, saya kan paling enak bang kalau ngeliat timun. Bukan timun mentimun, timun itu singkatan saya munding. Jadi di kampung itu lapang itu jadi tempat ngonin ini kebo. Kan kalau di kebo kan dari ujung nggak kelihatan kan ujung. Pada saat ke tempat posisi saya kiper, waduh banyak ranjau kan. Nggak enak kok posisi waktu itu beres hujan, angkat di mana kan bang ya. Terus di sebelah sananya enak tuh, jadi di belakang gawang saya itu sananya sawah bang, ada kali juga irigasi kan. Pada saat layak waktu itu kita menang lah 9-2 bang posisi itu. Skor 9-2. Nah, pada saat main babak pertama aman, babak pertama kegolan 1 nih. Babak pertama kegolan 1. Ya ini yang lucu yang pas kegolannya nih. Jadi waktu itu kan ya tim kabupaten melawan tim di Tarkam kan, kampung aman. Nah ini yang kegolan ini, jadi pada saat striker lawan mau nyerang dikasih umpan terobosan, terus lolos dari jebakan offset, bola nanggung kan, bola menggelinding saya, striker maju, saya ikut maju, otomatis kan kita sambil menjatuhkan badan nangkep bola kan, nyerosot. Pada saat jatuh nangkep bola, kena ranjau bang, bubut disikat semua sama bola sama timun itu disikat, wah sampai hancur timun itu. Wah, dapat kan tepuk tangan, tendang bola ditapung, jauh. Beres itu nggak balik badan, lari ke bawah bang, bodoh amat itu, gawang ditinggalin, gua ke bawah, ke irigasi nyuci ini hijau semua bang, bau gua muntah serius itu, nyuci, tiba-tiba nggak dengar prit gol, udah teriak, kiper kemana kiper, tahunya kan di bawah ya, gua turun ke bawah, tahu pemain pada ngejejer di atas, gua di bawah lagi nyuci gitu. Kiper kemana? Gua lagi nyuci timun gitu. Ini hijau tuh bener bang. Bayang kan coba timun, munding itu kataran sapi gede kan, tapi sudah gimana muncul gini, gua sikat hancur semua, kena badan. Bodoh amat gua tinggalin kegolan. Semenjak di sana gua minta ganti. Itu paling lucu kocak. Aduh. Bener-bener itu pengalaman tuh. Lu nggak ada deh? Untuk saat ini sih belum ada. Belum. Lanjut bang, lanjut dulu ini. Oh ini nih, belum beres. Apa ini? Barusan kan tadi sampai di mana tadi bang? Sampai di Suratin Suratin. Nah, jejak karir tertinggi. pasca Suratin tuh. Ah, Umur kan berarti kalau Suratin udah 17 tahun ya. 17. Ya, udah 17 kan. Berarti kan kalau 18 kan kuliah tuh udah harus ke klub tuh. Nah itu dari Suratin jeda sampai ke klub itu gimana tuh bang? Dari Suratin pas itu karena saya memang nggak pernah dimainin tuh ya, ya kan? Camat. Camat. Motivasi sendiri, bergerak berlatih sendiri, terus selama ya belum dapat tim lagi itu ya. Jadi bukannya di rumah, bukannya diam, bukan kita putus asa, bukan, tetap langsung berlatih pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. kayak minum obat ya. Lebih-lebihan, Sehari 3 kali. lebih 4 kali. 4 kali. Jadi kalau sebelum Oh iya, pagi siang sore malam. sebelum pergi sekolah nih,
sekolah kan pagi, ya kan, saya sekolah pagi, ke lapangan dulu bawa bola, ya kan, besok pagi besok kita nggak bawa bola, lari, ya, pagi besok lagi kita misalnya main skipping, nah itu dikerjakan tuh sampai selama mungkin apa tuh Sekuatnya. sekuatnya tuh setiap pagi sih. Siangnya pulang ke sekolah ya kan, orang-orang makan saya enggak. Jadi panas tadi tuh, panas ke selama kemarin kita nggak main bola ya kan, kita bisa tapi nggak pernah dimainin, jadi termotivasi sendiri bukan artinya. Siang pulang ke sekolah langsung lari tuh, jembatan tol Pinang itu buat lari, turun saya lari, naik turun saya tuh, turun sprint naik sprint ya sekuat saya tuh ukurannya. Nah, besok begitu lagi. Nah sorenya main bola, nggak main bola, lu langsung main bola nggak kayak sekarang enak. Ini saksinya tuh, ini rumah orang tua saya di sini. Dulu kita melihara kambing. Ya, zaman dulu tuh orang melihara kambing, kita tuh ngelawatin kambing. Jadi kalau mau main bola sore, nyari pan kambing dulu. Tuh ya. Main bola kan sore jam 4:30 atau jam 4. Jam habis asar tuh saya sudah ke sawah, ke rawa, nyari pan kambing, rumput. Taruh di lapangan bola. Jadi taruh di lapangan bola, langsung main bola. Nyeker itu malah mainnya. Ya kan? Langsung main bola. Baru balik. Jadi kalau kita tuh perintah orang tua dikerjain juga. Kalau orang ayah anak-anak dulu seperti itu. Jadi tetap hobinya dijalanin, tapi sama orang tua panut, nurut tuh ya. Jadi masih keterap. Kalau saya nggak tahu yang lain mah, karena kalau saya saat itu ya kan dibilang sama guru ya kan, kita berusaha tapi doa orang tua yang menyertai kita. Masih ingat saya tuh ya kan, dipakai terus ya, alhamdulillah terus seperti itu. Latihan pagi sore, malam langsung apa? Nggak tahu bang. Iya itu makanya saya jelasin. Malamnya saya kerjain lagi. Apa tuh? Kalau sekarang mah ya ini pandai fisik ya, karena saya bertanya. Nggak tahu bang. Nanya. Wah, ditanya tahu. Nggak tahu kan? Saya bertanya. Saya nggak tahu saja. Kalau malamnya saya nggak ya, sebelum pergi ngaji ya sore itu ya, itu langsung strength. Kalau sekarang strength namanya ya. Strength. Iya, saya push up. Push upnya apa? Ngisi itu strengthnya tuh mompa. Waduh, Ngompa buat mandi tahu. mandi adek, saya ngompa. Boleh. Bener ini. Aduh, lihat ini, Ya, lihat kawan ini. hasilnya masih Bener. masih anak dulunya ya, nggak pakai disuruh sama pelatih Bener. strengthnya ya, Disuruh emak lebih updown. ya. Panas. Kalau pergi ngaji dikatain sama yang ceweknya gedean dari saya gitu ya, si kate lu kata dia, kayaknya kecil. Ini ada tuh rumahnya tuh ya, itu masih ada sound gini tuh ya. Itu bambunya saya pegang, saya narik ini. Apa namanya itu Pak? Pull up. Saya pull up itu pokoknya 20 kali setiap pagi, setiap sore, setiap mandi itu gini. Badan alhamdulillah jadi naik. Tuh, ya kan. Jadi karena ingin jadi main bola sendiri, kombinasi besoknya nggak lagi ini ya kan, pakai apa ya kan, bikin semen ya kan, pakai ember, pakai sepatu gini aja gini buat tambah sama tendangan. Saya pengen diakuin kalau saya pengen tendangan kencang. Nah, tiap hari ini pura-pura saya itu ngejajarin, belum diajarin apa pelatih, kan emang nggak ada pelatihnya. Otodidak gitu. Iya. Kalau untuk tendangan keras saya pakai ini. Jadi gini nih ya, sampai sekarang itu pas saya kembali kepada pembinaan kepelatihan, pembelajarannya, kalau tendang bola
keras, syuting bola kayak kura-kura namanya. Saya mah sudah kerjain sendiri. Punggung kaki atau kura-kura. Makanya alam, tuh ya kan. Alami saya benar, jadi bisa dengan sendirinya. Alami saya orang. Jadi belum membaca buku, belum diberikan kita udah kerjain. Udah meraktekin. Itu hebatnya saya tuh. Luar biasa. Ya kan? Bonen ini. Ya kan? Jadi udah kebayang sendiri, udah jadi dengan sayanya. Orang belum diajarin, saya kok udah ngerjain. Itu gitu. kayaknya bang ada bisikan goib Nah, kayaknya. itu mungkin naluri itulah ya kan, mungkin yang ada pada diri saya. Ya, keberhasilan ini saya jadi pelatih sepak bola. Jadi kita belum baca buku, kita udah ngerjain, lebih tahu. Hebat kan? Hebat. Nah, saya ini kita balik bang nih. Gue pengen tahu bro pengalaman lu yang di Tanah Cepet itu makam Cina. Gimana bro? Lupa lah ya. Hah? Lupa. Kenapa lebih inget? Itu di makam Cina bang dia. Parah tuh. Apa itu? Coba bro cerita. Lupa. Enggak, minta wangsit jadi pemain bola Dan jadi Jangan. baru ketahuan dia penakut bang. Jadi ceritanya waktu itu kita mau apa? Monitoring bro ya. Monitoring ya. Jadi monitoring salah satu cabur. Kan kalau jalan lewat pos jauh kan ke Cipone dulu. Jadi ada itu waktu itu posisi di Perum. Ya kan? Kita dari Karawaci. Jadi udah jalan pintas yang lewat Tanah Cepet itu, yang lewatin kuburan Cina, posisi mau maghrib waktu itu. Gue kan agak usil bang. Ketemu apa? Nah ceritanya mau maghrib, bro udah lewat sini aja. Tapi lewat kuburan Cina, dia langsung takut. Kan naik motor gitu, dibonceng gue di depan bang. Pas gue bilang kuburan Cina, dia langsung maju gini deket. Deket. Bro jangan jalan sini kata gue. Kalau muter ke sana jauh, udah lewat sini aja. Udah jangan. Gue kan pegang kendali motor udah. Kok malah yang dibonceng yang takut kan? Itu justru Sama kan dia. yang bonceng yang takut. Nah, Kan papasan dulu kan yang bonceng. iya. Kok malah dia takut, dia kan merem aja begini diam di belakang. Nah, di situ otak saya buat mulai muter. Wah, ini penakut nih. Nah, udah gue takut tuh pada saat masuk kuburan Cina kan gede ya. Bro, di sini tuh di depan itu waktu itu ada kasus pembunuhan, bro. Gue masih lebih deket lagi gini megang. Wah, jangan ngomong kayak gitu. Wah, udah enggak tuh di depan. Pada saat mau masuk ke tikungan gue tuh di sini. Nah, tapi gua cerdik ngobrolnya ke sini, otomatis dia kan ngelihatnya ke sini juga ya. Saya ngobrol ke sini, tangan kanan ke belakang. Nah, di sini kata. Pada saat ngomong di sini, gua nyolek di belakang, nyolek badannya. Pas dicolek kaget. Wah. Itu yang gua tadi yang nggak takut jadi takut. Karena mau jatuh motor, wah, udah maghrib itu. Jadi senjata makan tuan. Iya, di situ. Jadi gua takut juga, langsung ngebut aja. Bret. Untung nggak jatuh. Yang tadi yang menakut-nakutin jadi lupa. Begini lupa. Iya, jadi parahnya dia pada saking takutnya mau diambil alih. Motor lagi maju dia. Sial. Mau jatuhnya gitu. Parah. Aduh, nyampe lah ke kampung, ke desanya kan perumahan. Nyari toilet dulu. Gua curiga ini celananya basah. Parah ini. Jadi sebelum monitoring nyari toilet dulu nih. Nyuci dulu. Parah bro lu. Aduh. Gua kira lu badan gede aja tapi Iya. takut juga lu. Badannya gede, nyalinya kecil berarti ya. Kayak takut kebanyakan nonton film vampir. Kacau juga. Lanjut bang. Nah itu Masih menjelang pasca suratin nih, pasca suratin belum punya klub kan? Ya masih itu tuh banyak tuh pemain muda setelah suratin bingung dia. Iya, Mau saya ngapain? waktu itu pernah setelah saya punya skill tadi itu ya udah merasa ya udah kelihatan lah gitu kan ya. Barulah saya berlatih keluar ke Tangerang. Saya berlatihnya ke Jakarta Barat. Jakarta ya ketemulah di sana tim yang namanya ya ikut temen tuh ya, ikut temen yang namanya timnya apa dia? Putra Pajar. Putra Pajar itu Oh di lapangan Cendrawasih ya? bukan
di lapangan ABC kalau misalnya sana. Semua dari selatan Iya, kan? iya. Senayan. Iya, pelatih Jauh. iya. Dari enggak, saya dari Jakarta Barat, teman saya di sana di Cengkareng, ya kan? Nggak taunya diajaknya latihannya di sana. Oh, Petak Senayan. Sengkiong kalau nggak salah, petak Sengkiong, petak Sengkiong, Oh, petak di Ya. namanya itu Stadion UMS. ya Di UMS. Roxy. Ada di situ. Iya. Jadi berlatih di situ saya dengan tim pernah WMS juga pernah. Pernah saya ya Pak, pernah ke WMS dan pas tim WMS terus pindah lagi latihan dengan Putra Fajar. Putra Fajar itu yang nggak taunya yang punya Guru Soekarno Putra. Jadi pas pada tanding saya ikut liganya di sana. Pulangnya pas makan di rumah Guru Soekarno Putra, ya sudahlah. Kedengeran mungkin dari sini dibentuk tim lagi Tangerang. Ya, PS namanya Benteng Muda waktu itu. Ya, Bebe, ya, nanti Bebe. sama almarhum Haji Yitno yang ketuanya Pak Wali Kota waktu itu. Ada surat kemari, Kang Juju yang datang ke rumah. Assalamualaikum, salam dia. Bang, ada apa tuh Ben kemari? Udah lama tuh ya. Ini lu katanya suruh main bola lagi, Tangerang. Lah saya udah main bola di Jakarta, gitu. Nggak boleh katanya. Suruh balik ke Tangerang, tuh anak-anak yang barengan ente tuh suruh kumpul. Yang Mau digabung lagi jadi tim. tim Suratin dulu. Belakang saya mah bang, lu jadi diisi. Belakang saya mah cadangan mulu sih masalah jadi tim lagi gitu kan. Camat. Iya, saya cadangan mulu sama masuk tim lagi gitu kan. Nggak mau lah katanya. Enggak, lu udah katanya lu udah bagus katanya. Udah baru katanya bang gitu ya. Ya coba sono gitu kan. Sana tuh. Nyadam, ya udah bentuk tim. Akhirnya kan memang ngelihat kali di sana usaha saya tadi yang kemarin dia cadangkan pas masuk ke sana kan beda. Karena bekal saya udah lama setahun tuh saya rendakan tuh. Udah punya bekal ya? Bekal ya. Pelatih sendiri. Di sana lari kayak The Flash. Beklas. Apa? Woi, Wah, cek gitu ya. pokoknya saya pemain sayap, ya kan. Pokoknya kalau pemain belakang nggak narik kolor saya nggak berhenti. Wah, juar banana. Iya. Lewat semua saya. Itu kalau ditarik, Ambil main bola, ambil banyak bro. apa belum bayar? Karena dia tidak mau kelewatan dengan saya. Oh, Jadi dia bukan megang Bro, bola, ambil dua, Bro. kolor yang ditarik. kirain karena belum bayar. Kalau ditarik. Karena dia tidak takut kelewatan, ya kan, Oh. saking saya punya kecepatan mungkin itu, ya kan. Karena saat itu latihannya orang-orang mah latihannya di dataran, saya mah latihannya udah bukit. Kan di Batam Tol kan naik ini. Iya. Tuh, Tanjakan ya. Nah, makanya pas kemari gitu ya, latihan untuk fisik kan dia ada daerah datar, ada daerah bukit. Ya, untuk melakukan peningkatan stamina, daya tahan itu ya. Nah, itu saya udah ngerjain. Tuh. Jadi kembali ke pelatihan tuh ya. Kalau di bukit itu cross country. Ya. Park light. Jadi di situ kan ada tuh ya untuk progresnya ya. Tapi saya udah ngerjain, padahal saya belum jadi pelatih, belum belajar kan, itu udah. Tapi inti sendiri, saya harus latihan lebih keras, di situ larinya. Ini saya manfaatkan untuk lari kecepatan, tuh, healing. Dan akhirnya ya di pas main, ya dari mana aja datang, seleksi, ikut, tak, labas. Hilang pokoknya, yang mana aja enggak, kau nempel, ya kan. Ada lagi ya udah cadangan, hidup dia sekarang sama saya. Itu kembali Tuhan ayo itu. Jadi pemain inti Wah, biasa. tidak tergantikan udah. Tim apa itu namanya? Benteng Muda, PS Pemda, ya. Terus kita masuk lagi ke liga-liga ya kan. Itu waktu itu ada Gala Karya. Karya. Masuk lagi juga itu ada juga PS-nya Porda, nah itu Porda dulu Porda. Empat, Sekarang ya. Porprov ya. ya. Dulu Porda. Porda. Terakhir saya ada angkatan yang kedua saya tuh. Setelah saya Porda masih ada Porda lagi. Iya. Baru sekarang Porprov. Nah, itu. Porda tahun berapa Bang? Porda 9 nah dia kalau nggak salah Porda 4 itu ya kayaknya ya. Porda 6, Porda 4 tahun 90 kalau nggak salah 91 Porda 90 ya 91 kalau salah Porda itu terakhir baru saya di situ baru Tim inti. ini ya sampai sekarang ini sih
sampai sekarang umurnya ke umur 45 ya main usia 45 alhamdulillah nggak tergantikan ya kan, karena mungkin tadi itu tuh ya, makanya saya anjurkan kepada teman-teman ya kan, ini anak-anak junior, anak muda ya kan, kalau pengen jadi berprestasi jangan patah semangat, kalau dicadangkan jangan melemah, harus ya ambisi, jadi buat motivasi, bukannya buat melemah kita jadi nggak mau main bola, dicadangin, memotivasi ya itu baru terjadi. Nah ini bang nih di klub Pinang nih, sekarang kan lagi dibikin bang ya lapangannya kan ya, yang di Pinang itu. Oh kan? Pinang itu bukan itu Pinang Selection. Oh Pinang Selection. Iya. Itu yang megang siapa, abang juga? Bukan, kalau itu mungkin binaannya dari Pinang ya, mungkin Pak Namun itu ada ya, teman akan juga mungkin Pak supportnya Pak Haji Abdul Syukur. Iya betul. Itu supportnya dia. Tidak ada, tapi saya juga ya tetap sih minta support sama dia juga. Tapi adanya di kawasan Pinang. Jadi kecamatannya saya punyanya dulu bukan di Kecamatan Pinang, dulu di kaki Pete. Karena base campnya dulu di Cipete. Karena itu tanah lapangannya milik orang ya, dijual. Jadi saya pengen punya yang berkarakter, kita kelola sendiri. Makanya minta lapangan, nah itu ya sama Bapak Camat saat itu ya kan, saat itu Pak Haji Sarudin. Camatnya Sekarang jadi Pak Wakil ya. Jadi Pak Wakil, alhamdulillah ya kan, supportnya Pak Wakil ya, jadilah itu saya ajukan tanah Alam Sutra untuk diminta menjadi lapangan sepak bola Kecamatan Pinang. Iya, saya ajukan ke Dispora, diterima, langsung saya sounding juga ke rumahnya. Saya bilang saya udah bikin gawang nih di daerah Kecamatan Pinang, lapangannya di daerah Kunciran Gempol. Nah, saat itu alhamdulillah 1 minggu kemudian direspon, datang orang Dispora untuk mengukur. Nah sampai sekarang mungkin soundingnya Kecamatan Pinang tinggal sama Alam Sutra. PT Alam Sutra juga sudah merespon juga. Pas diukur-ukur, nah mau diperluaskan. Akhirnya di situ terjadinya buat bumi perkemahan, Buper Tangerang. Bumi Tangerang. Nanti sekalian juga lapangan bola ada di tengahnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya tempatkan itu. Ya, alhamdulillah itu dari alang-alang saya babat, ya kan. Mungkin orang boleh melihat anak buah saya berlatihnya di alang-alang, tapi prestasinya gemilang. Luar biasa. Dok, Ya. Terakhir ya, ayo. kata-kata motivasi buat Buat pemain bola kawan-kawan, sekarang nih, ya. zaman sekarang Iya. nih, coba gimana Bang. kata-kata motivasinya nih? Motivasinya tetap semangat, ya kan, dengan berlatih sendiri, ya kan, dengan inisiatif untuk menjadi pemain bola, bukan tanpa instruksi disuruh. Itu untuk berlatihnya, ya. Berlatih, ya kan, dengan instruktur atau pelatih itu hanya masukan yang harus kita ambil ilmunya untuk belajar, tapi untuk membagusinya ya sendiri. Dalam hati ya, Nah, dari dalam hati. dalam hati. Bagaimanapun pelatih itu ya kan hebatnya, bukannya dari orang Indonesia aja yang udah mahir, apalagi orang luar negeri, ya kan, orang luar Indonesia disuruh melatih kita yang lebih bagus, yang lebih hebat dimanapun. Kalau diri kita sendiri tidak mau mengerjakan, tidak mau mengulang, tidak mau mempelajari sendiri, ya kan, melatih diri kita sendiri, nggak bisa. Cuma ya, Jadi kuncinya adalah disiplin untuk menciptakan diri kita bagus. Benar. luar Disiplin menciptakan diri kita bagus. Iya. Itu kuncinya satu. baik. Nah, tanpa ada disiplin itu nggak bisa. Ya, dia mau pelatihnya katanya, ya kan, bukannya manusia, ya kan, dari alam gaib. Benar. Ini baru ketahuan ya. Iya. Iya. Pelatihnya, ya kan, jangan dari pelatih yang handal-handal, yang sudah ya pembelajarannya sampai tingkat udah lebih daripada pelatih yang internasional dah. Internasional lah ya. Lebih dari itu mah dah kapasitasnya, ya kan, nggak bisa. Iya. Terjadinya seperti itu sih. Siap.
Kalau begitu terima kasih kepada Bungkus. Oh bungkus. Ini bukan bungkus, Apa itu? bung tomat bukan. Iya oke. Terima Jadi kasih, ya. cukup ya. Cukup ya. Kawan-kawan, ini kita sudah banyak bertanya nih tentang bagaimana perjalanan dari awal, dari mulai tadi ke sekolah pakai sepatu bola kan, Bocendol. Bocendol ya. bucenol, Ya. udah gitu makan onde-onde isinya dikasih balsam. macem. Ya, itu udah ngerasain juga, bener. ya. Sampai jadi cadangan mati, Ya, cadangan dan mati. akhirnya Akhirnya menjadi, dipakai ya, tim dipakai, inti ya. tim inti. Luar biasa. Tapi itu belum, kita masih ada part 2 nya teman-teman. Iya. Nanti ada part Ntar 2 ada lagi ya. Ya mudah-mudahan ya kan. Mudah-mudahan kalau saya mah waya apa aja ada di sini. Ini saung saya ya, untuk ekspresi saya setelah Siap. jadi main bola ya kan, untuk menciptakan kreatif dan inovatif untuk nih anak buah saya. Iya. Makanya saya sekarang alhamdulillah ya kan punya sekolah sepak bola sendiri untuk mengembangkan ilmu sepak bola. Tujuannya sih yang pertama ada dulu ya untuk daerah saya, Kota Tangerang. Yang kedua baru buat Indonesia. Insya Allah kalau emangnya anak buah saya kepake. Amin. Amin. Berarti ini Terima kasih ya, terima kasih Iya, pada sama-sama, bapak-bapak semua sama-sama. ini yang sudah menjumpai saya di saung saya yang mungkin ya begini adanya lah ya, makan juga makan begini juga. Jadi yang di sini mah nggak ada yang namanya apa sih Fast food gitu ya, nggak ada ya. pokoknya Jumpa- makanan jumpa. ya, pokoknya yang dalam-dalamnya daging itu nggak ada Iya, sini mah ya. alami ya sini. Alami ya, kalau daging kita nggak campur-campur sama terigu kan cuma Iya. Langsung ada bebek ada sedikit bebek, ya. ada ayam, Ayam. saya punya selang ya kan. Bener. Nah, kalau ada lu ada. Ya, itu aja, terima Baik, kasih terima teman-teman kasih. semua ya. Nah, Tapi mudah-mudahan ini bener nih, sobat banget nih sebelum closing statement ya. Betul, ya. Untuk ini multi talent pelatih. Ya, pelatih multi talent segala bisa nih. Kalian promosiin bang, selain melatih bola ini bikin saung juga sendiri. Ini sendiri bro. Iya, iya. Dari mulai motong pohon, Iya. ngamanggul sendiri, ketok-ketok sampai jadi. Ini. kan harus tadi dibilang manusia itu harus kreatif dan inovatif Betul. ya kan. Kalau nggak seperti itu ya kita udah zaman kayak sekarang udah corona Iya. ya kan, uang nggak ada Bener. ya kan, kemudian kita susah pengen hidup enak, gimana caranya ya kan, harus punya kreatif. Betul, Itu iya. aja barangkali sih ya kan? Siap, terima kasih banyak. Itu aja kali ya. Iya, siap. Ya obrolan kita di Obrolan sore santai ya. hari ini santai, sambil sedikit-sedikit agak ngalir ngidul ya. Iya. Seru lah. Mungkin ke depan kita cari sumber yang lebih asik lagi. Ini udah asik, kita nyari yang lebih asik, yang lebih kemarin abang banyak temen-temennya, ada bang Bebe nanti ya. Iya. Banyak lah. Apalagi kalau dua-duanya kita gabungin di klub ya. Jadi bener-bener luar biasa ini. Oke, terima kasih mungkin kawan-kawan ya. Jangan lupa apa namanya? Subrek. Jangan lupa like and subrek ya. Rubrik apa? Subrek. Rubrik nggak bayar ya? Rubrik nggak bayar. Nggak bayar. Rubrik nggak bayar. Jangan sayang. ya. Jangan sayang. Jangan sayang. Don't forget like and subrek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.